Selamat pagi dokter dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami tutor 4 akan mempresentasikan mengenai farmakokinetik sesuai dengan pembagian tugas sebelumnya. Boleh di next. Nah, berikut anggota kelompok tutor 4, mulai dari NPM 28 sampai NPM 37. Boleh di next lagi. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai farmakokinetik, kami akan membahas terlebih dahulu mengenai definisi dari farmakokinetik. Boleh di next. Jadi, farmakokinetik merupakan perjalanan obat yang diadministrasikan ke dalam tubuh yang dipengaruhi oleh beberapa faktor untuk mencapai konsentrasi obat di reseptor. Konsentrasi obat jarang statis, penurunan atau kenaikannya diatur oleh proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Jadi, farmakokinetik adalah ilmu yang mempelajari kecepatan dan konsentrasi obat di dalam tubuh, serta waktu yang dibutuhkan obat untuk mencapai targetnya. Nah, jadi berikut pada slide terlihat mekanisme dari farmakokinetik yang dimulai dari administrasi obat, yang mana ketika obat diadministrasikan maka terjadi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Dan terdapat juga konsentrasi obat di dalam darah atau di dalam sistem sirkulasi. Dan ketika obat telah mencapai konsentrasi di dalam darah atau di dalam sistem sirkulasi, maka obat dapat mencapai organ targetnya atau site of action dan terjadilah pharmacodynamic effect. Boleh di next. Nah, selanjutnya adalah major pathway dari pharmacokinetics. Nah, obat yang diberikan melalui pemberian oral akan diabsorpsi di lambung atau GI tract dan masuk ke hati, kemudian masuk ke dalam sirkulasi sistemik di dalam pembuluh darah, kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh, yang mana akan mencapai site of action di metabolisme di hati, diekskresikan, dan kemudian obat yang larut dalam lemak ini akan direabsorpsi dan masuk ke dalam siklus enterohepatik. Dapat kita lihat pada gambar untuk major pathway dari farmakokinetik. Boleh di next. Selanjutnya, terdapat beberapa terminologi pada um, farmakokinetik ini. Yang pertama adalah OOA atau onset of action, merupakan waktu pertama yang dibutuhkan obat untuk menimbulkan efek terapi. Kemudian terdapat duration of action yang akan mengindikasikan berapa lama obat akan memberikan efek di dalam tubuh. Kemudian terdapat minimal effective concentration, yaitu konsentrasi minimal untuk menimbulkan efek terapi, dan terdapat juga minimal toxic concentration atau konsentrasi minimal untuk menimbulkan efek toksik, yang mana obat akan memberikan efek farmakodinamik di dalam tubuh ketika obat mencapai konsentrasi di atas dari minimal effective concentration. Tetapi obat yang bagus dikonsumsi itu harus ada di bawah dari minimum toxic concentration. Boleh di next. Nah, selanjutnya untuk absorpsi obat di dalam tubuh ada dua, yaitu absorpsi parsial dan absorpsi sempurna. Yang mana absorpsi parsial ini sesuai namanya, dia tidak terabsorpsi secara sempurna dan pemberian per oral, maka konsentrasi total obat itu akan menurun. Karena dia disebut parsial, maka konsentrasi total obatnya menurun dan memerlukan cairan di saluran cerna untuk larut dan dapat didistribusikan. Sedangkan absorpsi sempurna pemberiannya melalui intravena, yang mana konsentrasi total obatnya seluruhnya itu dapat mencapai sistem sirkulasi darah tanpa ada penurunan dan akan dapat dilakukan distribusi. Nah, selanjutnya pada proses distribusi tadi terdapat juga difusi pasif, yang mana difusi pasif ini merupakan suatu proses yang berhubungan dengan konsentrasi atau tinggi rendahnya dari konsentrasi tersebut. Kemudian obat akan menuruni gradien elektrokimianya yang akan melintasi membran dan tidak membutuhkan energi dalam pergerakannya. Itu merupakan ciri khas dari difusi pasif. Boleh di next. Selanjutnya, obat yang larut dalam lemak akan mudah bergerak melintasi sebagian besar membran biologis karena kelarutannya adalah melapiskan bilayer. Nah, sedangkan obat yang larut dalam air dapat berpenetrasi melalui saluran air ataupun pori pada membran. Pada gambar kita bisa melihat bagaimana difusi pasif, terusus untuk obat yang larut dalam lemak dan juga obat yang larut dalam air. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik,
Terima kasih Teresia, perkenalkan kembali. Saya Willy Manuel dengan NPM 037. Selanjutnya ada transfer aktif, di mana transfer aktif adalah suatu pergerakan ataupun pemindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan juga molekul melalui membran sel yang bersifat permeabel dengan tujuan memelihara keseimbangan antara molekul kecil di dalam sel, seperti itu. Di mana ciri-ciri untuk transfer aktif ini, yang pertama ada kebutuhan langsung akan energi untuk melakukan transfer aktif tersebut. Lalu yang kedua, di mana pergerakan ini berlawanan dengan gradien elektrokimia. Lalu adanya satu reliabilitas, selektivitas, dan juga inhibisi kompetitif antara senyawa yang diangkut. Lalu contohnya dari transfer aktif ini adalah pompa ion natrium dan juga kalium, di mana mekanisme kerja dari pompa natrium kalium ini terjadi ketika natrium atau Na+ pada sitoplasma berikatan dengan pompa natrium kalium, di mana afinitas terhadap natrium ini tinggi saat protein berbentuk seperti ini. Kemudian peningkatan Na+ merangsang adanya fosforilasi ataupun penambahan gugus fosfat protein oleh ATP. Fosforilasi tersebut akan menyebabkan protein untuk berubah bentuk sehingga afinitasnya terhadap Na+ akan menurun dan dilepaskan keluar. Kemudian bentuk baru dari protein akan memiliki afinitas tinggi terhadap kalium atau K+ yang berikatan ke sisi ekstraseluler dan memicu pelepasan gugus fosfat. Hilangnya fosfat akan mengembalikan bentuk awal dari protein tersebut yang memiliki afinitas yang lebih rendah terhadap K+, di mana kemudian K+ akan dilepaskan, kemudian afinitas terhadap Na+ akan kembali tinggi, dan siklus ini akan berulang terus-menerus seperti itu. Kemudian terdapat juga transfer aktif sekunder, di mana transfer aktif sekunder ini akan menggunakan energi elektrokimia untuk memindahkan molekul lain untuk melawan gradien konsentrasi tersebut. Kemudian boleh di next. Kemudian ada yang termasuk ke dalam transfer aktif juga, yaitu endositosis dan juga exositosis. Exositosis adalah suatu mekanisme untuk mentransfer materi keluar dari sel, di mana organel sel yang memiliki peran dalam proses ini adalah aparatus Golgi yang akan melakukan pengemasan menjadi vesikula-vesikula untuk nantinya akan disekresikan seperti itu. Vesikula yang terbentuk menjadi aparatus Golgi nantinya akan dipindahkan menuju ke membran sel, di mana vesikula tersebut nantinya akan mengalami penyatuan dengan membran dan juga dan melepaskan materi yang di dalamnya ke lingkungan di luar sel. Kemudian ada endositosis, di mana endositosis adalah mekanisme untuk memasukkan, jadi kebalikan dari exositosis. Endositosis ini adalah memasukkan makromolekul ke dalam sel melalui membran sel, di mana untuk endositosis ini terdapat dua jenis proses, yaitu yang pertama ada fagositosis, di mana pada dasarnya fagositosis ini adalah kebalikan dari exositosis, di mana materi ekstraseluler yang melekat di membran dan terjadi pelakukan ke dalam ataupun sebuah cleavage, di mana zat yang dimasukkan ke dalam sel ini adalah materi yang berukuran besar. Sebagai contoh, di mana suatu amoeba yang memakan bakteri dengan menggunakan kaki semu ataupun pseudopodia, di mana kedua pseudopodia ini kemudian akan bergabung di bagian ujungnya dan menutup untuk menyeliputi keseluruhan bakteri tersebut, di mana kemudian lakukan yang semakin dalam itu nantinya akan memisahkan diri dan menjadi sebuah vakuola. Kemudian yang kedua dari endositosis ini adalah pinositosis, di mana proses ini kurang lebihnya hampir sama dengan fagositosis, namun untuk molekul yang berukuran lebih kecil. Biasanya berupa droplet ataupun tetesan cairan yang di dalamnya mengandung bahan-bahan makanan. Bisa kita lihat perbedaan antara fagositosis dan juga pinositosis. Pinositosis ini adalah jika fagositosis partikel padatannya yang akan masuk ke dalam sel, sedangkan pinositosis adalah larutan yang masuk ke dalam sel. Jadi lebih ke bentuk dan juga ukuran dari sel tersebut yang akan masuk dalam sel. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Syauki dan NPM akhir 031 akan menjelaskan mengenai pemberian obat per oral. Nah, absorpsi mengacu pada transfer obat dari tempat pemberiannya ke dalam aliran darah. Nah, rute pemberian tertentu yang dipilih itu juga mempengaruhi kecepatan dan mungkin pada tingkat penyerapan obatnya. Sedangkan pada pemberian obat per oral merupakan metode yang paling umum digunakan pada pasien. Keuntungan utama dari pemberian obat per oral ini yang diantaranya adalah yang pertama adalah nyaman, di mana pasien itu bisa mengkonsumsi obat secara mandiri. Kemudian ekonomis, harga obat per oral ini bervariasi namun relatif lebih murah. Yang ketiga adalah aman, karena pemberian obat per oral ini
tidak menimbulkan nyeri, dan bila terjadi keracunan, itu bisa dikeluarkan dengan refleks muntah. Namun ritual oral juga memiliki beberapa kekurangan karena pada aturannya itu adalah self administration. Maka kepatuhan pasien itu diperlukan untuk terapi yang optimal. Penyerapan obat itu cenderung lambat sehingga tidak tepat untuk keadaan gawat darurat. Rata-rata secara klinis obat per oral membutuhkan 30-60 menit sebelum diabsorpsi dan mungkin saja tidak lengkap karena adanya inaktivasi metabolik atau pembentukan kompleks yang dapat terjadi sebelum obat itu mencapai sirkulasi sistemik. Boleh next slide? Faktor yang mempengaruhi pemberian obat per oral, yang pertama adalah pengaruh pH. Absorpsi obat akan lebih mudah pada jenis obat yang lipid soluble atau larut dalam lemak, karena konsentrasi asam dari lambung dan usus kecil itu sangat berbeda. Nah, kedua struktur ini memiliki pola absorpsi obat yang berbeda satu sama lain. Umumnya, obat itu terdiri dari basa rendah dan asam rendah. Jadi, obat itu dapat dengan lebih mudah menembus membran jika bersifat nonpolar atau tidak berubah. Sehingga obat yang bersifat asam akan diubah menjadi nonpolar pada dalam suasana asam medium supaya dapat diabsorpsi di lambung pada pH 1,5 sampai 3,5. Sedangkan obat yang bersifat basa akan menjadi nonpolar dalam suasana basa medium dan selanjutnya akan diabsorpsi di usus pada pH 6 sampai 7,4. Yang kedua, faktor dari luas permukaan mukosa. Ini mempengaruhi perbedaan penyerapan obat yang terlibat pada lambung atau usus. Lebih tepatnya pada permukaan intraluminalnya. Absorpsi akan lebih baik pada usus dibandingkan pada lambung karena luas permukaan mukosa usus itu lebih besar. Perbedaan permukaan pada lambung yang berbentuk kantung halus yang dilapisi mukosa dan yang tebal, sedangkan usus itu memiliki fili dan mikrofili yang panjang dan diameternya itu cukup besar sehingga absorpsi obat akan lebih baik. Obat yang sifatnya polar dan asam dapat diabsorpsi dengan baik oleh usus. Kemudian yang ketiga ada laju pengosongan lambung. Nah, secara signifikan dapat mempengaruhi penyerapan obat, terutama untuk basa organik yang tidak diserap sama sekali oleh lambung. Semakin cepat pengosongan lambung, di mana perpindahan obat dari lambung ke usus akan semakin cepat, maka absorpsi di usus juga akan semakin cepat. Biasanya sebagian besar obat oral harus diminum tanpa makanan, tetapi dengan segelas penuh air. Prosedur ini akan mempercepat masuknya obat ke dalam usus kecil dan memberikan akses maksimal ke mukosa GI tract. Boleh next slide. Yang selanjutnya ada pengaruh bentuk sediaan obat. Sediaan obat ini akan mempengaruhi absorpsi dengan tujuan untuk menghindari pelepasan obat tertentu di dalam lambung. Sehingga obat sering dibuat dalam bentuk tabel salut enterik, di mana mantel enterik ini tidak akan larut dalam kondisi asam, namun dapat diurai untuk memungkinkan disintegrasi tablet dalam lingkungan yang lebih basah dari usus kecil. Fungsi ini akan meningkatkan variabilitas respon pasien juga, karena absorpsi obat tidak dapat dimulai sampai tablet masuk ke duodenum. Sehingga waktu untuk transit di lambung juga akan menjadi pengaruh yang penting untuk penyerapan dari partikel obat itu sendiri. Sedangkan untuk jenis sustained release atau lepas lambat, ini merupakan bentuk sediaan yang dirancang untuk melepaskan obat ke dalam tubuh secara perlahan-lahan atau bertahap sehingga pelepasannya itu akan lebih lama dan memperpanjang aksi obat. Ini biasanya dalam saluran pencernaan akan stabil selama 12-24 jam. Yang kedua, transport aktif juga mempengaruhi pemberian obat per oral, di mana beberapa obat tertentu itu perlu diangkut melalui transport aktif dan membutuhkan energi untuk melawan gradien konsentrasinya. Jadi pada area konsentrasi lebih rendah ke area dengan konsentrasi lebih tinggi, sehingga mekanisme transport aktif ini dapat mempercepat misalnya itu pada obat levodopa dan baclofen ataupun menghambat absorpsi obat, misalnya pada P-glikoprotein di usus itu seringkali menunda absorpsi obat dengan daya serap rendah. Yang selanjutnya ada inaktivasi obat. Pada pemberian obat per oral merupakan masalah yang sering terjadi, di mana
obat terinaktivasi sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Biasanya asam lambung menjadi penyebab utama kerusakan obat dalam saluran pencernaan, tetapi degradasi juga dihasilkan dari aktivitas enzimatik. Fase first pass konsentrasi obat yang tinggi melalui organ yang syarat enzim ini juga dapat secara signifikan mengurangi jumlah agen yang mencapai sirkulasi sistemik. Misalnya lidocaine itu di metabolisme dengan sangat cepat di hati sehingga hampir semua dosis oral itu dihancurkan selama first pass. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jualan Alexander Supratna dengan NPM akhir yaitu 028. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang inhalasi. Jadi yang pertama itu membran alveolar adalah jalur masuk yang penting untuk beberapa obat dan zat berbahaya. Meskipun lapisan alveolar sangat permeable, ia hanya dapat diakses oleh agen yang berada di dalam keadaan gas atau dihirup dalam keadaan bubuk atau mikrodroplet yang cukup halus untuk mencapai ujung terdalam dari pohon pernapasan atau alveolar. Agen gas termasuk gas terapeutik, karbon monoksida, anestesi, inhalasi, dan juga banyak pelarut organik yang mudah menguap. Kategori kedua penetran membran alveolar secara kolektif dikenal sebagai aerosol. Istilah ini mengacu pada partikel cair atau padat yang cukup kecil, yang biasanya berdiameter kurang lebih 10 nanometer, untuk tetap tersuspensi di udara dalam keadaan waktu yang lama. Setiap bahan terbelah halus seperti itu ketika dihirup mencapai beberapa bagian dari pengenalan pernafasan dan juga dipengaruhi oleh proses sedimentasi dan juga presipitasi inersia. Sebagian besar aerosol mengandung campuran dari ukuran partikel. Penggunaan terapeutik aerosol ini tidak tersebar luas, tetapi beberapa obat darurat disiapkan dalam bentuk ini. Karena timbul efek yang sangat cepat setelah menghirup obat aerosol, rute ini dapat menjadi sarana pengobatan sendiri yang cepat bagi individu yang berada dalam bahaya reaksi alergi akut terhadap racun atau obat. Epinefrin adalah salah satu agen darurat yang dipasarkan sebagai aerosol. Banyak obat pernafasan juga disiapkan dalam bentuk aerosol karena sangat efektif dengan cara ini, sambil meminimalkan paparan sistemiknya. Kecepatan dan efisiensi penyerapan dari membran alveolar kadang dapat menimbulkan masalah untuk terapi, seperti diilustrasikan oleh penggunaan aerosol yang mengandung isoproterenol. Meskipun 97% semprotan isoproterenol tertelan dalam kondisi normal dan diinaktivasi oleh beberapa enzim, overmedikasi dapat menghasilkan efek toksik. Ini mencerminkan bahayanya dari aerosol ketika disalahgunakan dan memberikan peringatan untuk pengobatan sendiri yang tidak terkontrol dengan obat yang berpotensi berbahaya. Next slide. Selanjutnya ini ada injeksi parenteral. Injeksi parenteral, obat sering diberikan melalui injeksi parenteral saat konsumsi oral, dihalangi oleh kondisi pasien. Ketika onset efeknya cepat diperlukan atau ketika konsentrasi darah lebih besar dari yang diperoleh dengan rute enteral yang diperlukan. Metode injeksi dipilih bervariasi dengan obat tertentu dan kebutuhan terapi pasiennya. Bisa dilihat di slide. Dengan karakteristik lain dari injeksi intravena diberikan juga pada tabel 2.1 yang ada di slide. Untuk rute yang pertama, rute intramuskular, ini rute yang sering dipilih untuk obat yang tidak dapat diberikan secara oral karena penyerapannya itu lambat dan juga tidak menentu. Dengan presentasi aktivasi obatnya itu tinggi atau kurang kerjasamanya pasien. Tingkat penyerapan dari situs intramuskular diatur oleh faktor-faktor yang mempengaruhi serapan gastrointestinal seperti koefisien partisi dari lipid, terus juga derajat ionisasi dan ukuran dari molekul. Namun banyak obat yang diserap kira-kira dengan kecepatan yang sama terlepas dari faktor ini. Otot dengan aliran yang darah yang tinggi, misalnya seperti deltoid, itu memberikan tingkat penyerapan yang lebih cepat daripada otot aliran yang lebih rendah. Umumnya 5 hingga 30 menit diperlukan untuk timbulnya efek obat, tetapi periode latensi ini dapat dikontrol sampai batas tertentu. Selanjutnya, rute subkutan. Injeksi obat ke dalam jaringan ikat subkutan sangat luas menggunakan metode pemberian untuk agen yang diberikan dalam jumlah
kecil volumenya dan tidak merusak secara lokal. Penyerapan subkutan mirip dengan otot istirahat atau waktu onset yang sebanding. Seperti rute intramuskular, penyerapan bisa tertunda dengan mengurangi aliran darah, baik melalui penerapan tekanan atau dengan pendinginan dari permukaan. Gangguan sirkulasi farmakologis dengan vaskokonstriktor juga merupakan strategi umum, terutama dalam anestesi lokal. Karena kemudahan implantasi subkutan, pelet obat terkompresi kadang-kadang dicampur dengan bahan matriks yang tidak larut, bisa dimasukkan untuk memberikan perlepasan obat yang hampir konstan selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Testosteron dan juga beberapa agen kontrasepsi progestinal telah berhasil diberikan dengan pendekatan dari subkutan root ini. Ketika administrasi subkutan dipilih untuk efek sistemik, itu dapat mempercepat penyerapan obat, terkadang juga ini menguntungkan. Selanjutnya dari injeksi yang lain itu ada injeksi intraarteri, di mana yang kadang-kadang ini dilakukan bila lokalisir efek pada organ tertentu atau area tubuh yang diinginkan. Lalu ada suntikan pewarna radio-opak untuk tujuan diagnostik dan juga agen antineoplastik untuk mengontrol tumor lokal adalah yang paling sering ditemukan. Terus juga administrasi intraektal itu digunakan ketika akses langsung dari obat ke sistem syaraf pusat diperlukan. Indikasi untuk injeksi ke dalam ruang subarachnoid termasuk produksi anestesi spinal dengan anestesi lokal dan resolusi dari sistem syaraf pusat, akut infeksi dengan antibiotik. Lalu ada infus cairan intraperitoneal, adalah pengganti yang berguna untuk hemodialisis dengan pengobatan keracunan obat. Meskipun injeksi dari intraperitoneal umumnya digunakan dalam percobaan hewan, risiko infeksi biasanya menghalangi penggunaan tersebut pada manusia. Lalu ada juga injeksi darurat intravenous, dapat dilakukan ketika akses dari intravena tidak dapat diperoleh dengan cepat. Next slide. Selanjutnya ini ada aplikasi topikal. Obat ini pada aplikasi topikal sering diterapkan pada permukaan epitel untuk efek lokal dan lebih sedikit sering untuk penyerapan sistemik. Penetrasi obat biasanya ini melintasi dari epitel. Ini sangat dipengaruhi oleh tingkat keratinasi. Yang pertama itu kulit. Epidermis adalah jaringan yang sangat dimodifikasi yang mengisolasi tubuh dari lingkungan eksternal. Lapisan luar kulit ini padat dengan protein keratin. Lapisan ini tahan terhadap air dan obat yang larut dalam air, dan ketebalannya itu relatif dan kekurangannya ada lipid yang berbeda dengan membran biologis lainnya, bahkan itu dapat menghambat difusi. Namun senyawa tertentu mungkin mudah juga menembus masuk ke dalam kulit untuk menyebabkan efek sistemik. Obat-obatan ini termasuk pelarut organik, insektisida, berbasis organofosfat dan nikotin, dan beberapa gas syaraf lainnya. Keracunan juga dapat dihasilkan dari aplikasi krim kulit, contohnya seperti terbakar dari sinar matahari yang berlebihan dapat mengandung anestesi lokal. Bahkan zat yang tidak terlarut dalam lipid seperti merkuri anorganik dapat berdifusi dengan kulit jika paparan berkepanjangan. Manfaat meningkatkan dan juga cukup mengendalikan penyerapan perkutan untuk menjadikannya rute pemberian obat yang baik, itu mendorong beberapa strategi dari pemasaran. Sebuah terapi transdermal system telah dikembangkan untuk memberikan serapan sistemik yang berkelanjutan. Nitroglycerin, terus juga ada skolopamin, fentanyl, dan juga nikotin untuk profilaksi, agina peractris, profilaksi mabuk perjalanan, terus juga penata laksanaan sakit kronis, dan bantuan dengan penghentian merokok. Sistem ini adalah balan kompleks yang terdiri dari bagian luar yang tidak dapat ditembus pendukungnya, reservoir yang berisi obat dalam bentuk bersuspensi, membran semi-permeable, dan juga dari segel perekat bagian dalamnya.
Lalu untuk membran mukosa, aplikasi topikal pada selaput lendir menawarkan beberapa keuntungan potensial untuk terapi lokal. Seperti yang telah dibahas, pemberian sublingual atau bukal. Jaringan seringkali dapat divisualkan oleh klinisi yang memungkinkan penempatan obat yang lebih akurat. Menggunakan rute ini umumnya meminimalkan efek sistemik sambil memberikan konsentrasi optimal obat di area yang dirawat. Sebaliknya untuk kasus kulit, obat memiliki sedikit kesulitan menembus lendir membran untuk mempengaruhi kondisi lokal. Penyerapan dari sistemik obat lipofilik dari selaput lendir itu mudah terjadi. Sebelum fakta ini dapat dibuktikan, aplikasi topikal teraken mukosa faring dan trakea merupakan penyebab utama dari lokal overdosis anestesi. Dalam kedokteran gigi, penggunaan kortikosteroid ini memperbaiki kondisi inflamasi, juga memberikan respon sistemik, seperti penekanan fungsi adrenokortikal oleh triamicolon. Meskipun efek ini umumnya ringan dan sementara, namun ini dapat menimbulkan masalah bagi pasien yang memiliki masalah seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan juga bisa menimbulkan bisul di perut. Terapi lokal juga dapat mempengaruhi kesehatan sistemik dengan melayani sebagai stimulan antigenik, dan dalam kasus antibiotik dengan mengganggu ekologi mikroba normal dan mempromosikan munculnya mikroorganisme yang resisten terhadap obatnya. Pasien sesuai melalui larutan obat dan juga pasien. Terminasi selaput lendir, kulit, dan juga keras jaringan keras diberikan dengan pendekatan ini. Namun dosis total yang diberikan itu kecil dan toksisitas dari sistemik mungkin tidak terjadi. Dalam terapi gigi saat ini, aplikasi enteroforetik obat jarang digunakan, walaupun banyak pasien jadi kronis memiliki sistem pengiriman narkotika yang tekniknya itu biasanya menggunakan pedagog administrasi. Baik, mungkin dari saya sudah cukup, bisa dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Marza Faira dengan NPM akhir 036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi obat. Nah, distribusi obat ini adalah proses penyebaran obat ke seluruh tubuh. Nah, luasnya penyebaran ini tuh tergantung pada sifat fisiokimia obat, misalnya itu kelarutan dalam lipid dan ikatan dengan protein plasma atau jaringan. Nah, seperti diketahui, membran-membran sel tubuh manusia itu adalah senyawa lipid, sehingga makin tinggi kelarutan suatu obat dalam lipid, maka akan semakin mudah menembus membran sel, yang berarti semakin luas obat tersebut didistribusi. Nah, dalam proses distribusi ini dipelajari pula seberapa jauh penetrasi obat ke cairan tubuh lain, misalnya cairan cerebrospinal atau juga air susu ibu. Nah, seberapa jauh dapat masuk ke susunan saraf pusat, yaitu mata, susunan saraf pusat, mata, hepar, ginjal, kulit, lapisan lemak, dan sebagainya. Atau apakah obat itu dapat menembus barrier darah plasenta. Nah, obat-obat yang bersifat asam lemah yang terikat oleh albumin yaitu kadarnya 3,5 sampai 5 gram per desiliter dengan berat molekul sekitar 65 kD. Nah, sedangkan obat-obat basa lama itu terikat oleh asid glikoprotein, dan untuk obat-obat netral itu terikat oleh lipoprotein. Nah, hanya fraksi obat bebas yang terdistribusi ke semua jaringan, reseptor, dan akhirnya tereliminasi. Boleh di next? Nah, ini selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi obat. Jadi ada 4, yaitu yang pertama itu ada aliran darah. Nah, jadi distribusi obat itu tergantung dari aliran darah. Jadi kecepatan absorpsinya itu tinggi, maka semakin cepat obat terdistribusi. Nah, contohnya itu kecepatan aliran tinggi itu terjadi di susunan saraf pusat, hati, ginjal. Nah, dan kecepatan aliran rendah itu terjadi di otot, rangka, dan jaringan adiposa. Jadi dapat disimpulkan bahwa distribusi obat ke sistem saraf pusat, hati, dan ginjal itu lebih cepat dibandingkan distribusi obat ke otot, rangka, dan jaringan adiposa. Lalu yang kedua itu adalah sifat fisikokimia obat. Nah, jadi ada dua, yaitu hidrofilik dan lipofilik. Untuk hidrofilik itu didistribusikan ke cairan ekstraseluler, dan lipofilik itu dapat didistribusikan ke seluruh cairan tubuh.
Lalu yang ketiga itu adalah ikatan dengan protein plasma. Jadi, besar ikatan plasma itu dapat mempengaruhi konsentrasi obat di dalam darah dan afinitas obat terhadap protein. Jadi, semakin tinggi ikatan proteinnya, yaitu lebih dari 80%, maka semakin rendah distribusi obat untuk mencapai target kerjanya. Jadi, kalau ikatan proteinnya itu sudah lebih dari 80%, maka semakin sedikit atau semakin rendah distribusi obat untuk mencapai targetnya. Jadi, obat yang baik itu ikatan dengan protein plasmanya itu rendah. Jadi sehingga semakin tinggi atau semakin banyak distribusi obat untuk mencapai targetnya. Lalu yang keempat adalah volume distribusi. Jadi volume tertentu suatu cairan untuk dapat distribusikan obat. Jadi volume tingginya itu volumenya itu rendah, jadi terbatas pada sebagian kompartemen, itu ditambah cairan plasma dan ekstrasel. Sedangkan untuk volume distribusinya itu tinggi, maka itu akan terjadi pada intrasel dan konsentrasi plasmanya itu rendah. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sebelum perkenalkan, nama saya Angelika Siregar dengan NPM 29. Untuk selanjutnya, mengenai distribusi obat, obat dapat didistribusikan ke susunan saraf melewati sel endotel atau didistribusikan melalui transport aktif. Nah, masuknya obat ke dalam pusat itu sangat bergantung pada kelarutan lipid. Sebagian besar obat dengan koefisien lipid atau air yang tinggi dapat diminum dengan sangat cepat. Obat-obatan yang sedikit larut dalam lemak sebagian besar dikeluarkan dari ruang ekstraseluler otak. Untuk distribusi selektif senyawa ke dalam sistem saraf pusat memiliki beberapa konsekuensi terapeutik yang penting. Beberapa alkaloid yang dimaksudkan untuk efek sistem saraf tepi dapat menyebabkan gangguan sentral pada saat masuk ke dalam otak. Lalu kemudian ada istilah yang disebut dengan volume distribusi. Jadi obat itu tidak didistribusikan secara merata ke seluruh tubuh, meskipun substansi atau zat lipofilik cenderung menembus semua kompartemen jaringan, senyawa hidrofilik itu sering disebarluaskan secara lebih terbatas. Nah, volume distribusi merupakan indikator yang berguna untuk melihat bagaimana obat tersebar di antara berbagai kompartemen tubuh. Dalam bentuknya yang paling sederhana, volume distribusi ini dapat samaan D sama dengan VD dikali CP0. Nah, D adalah jumlah obat yang diberikan dalam dosis tunggal, dan untuk CP0 itu artinya adalah konsentrasi plasma dari obat yang diekstrapolasi ke waktu 0. Jadi kesimpulannya, VD atau volume distribusi ini adalah jumlah hipotetikal air dengan dosis tertentu yang harus dianjurkan untuk menghasilkan konsentrasi plasma tertentu dengan asumsi bahwa tidak ada obat yang hilang melalui absorpsi dan yang tidak sempurna atau melalui metabolisme. Nah, untuk selanjutnya mengenai jenis-jenis obat. Jadi obat itu ada yang bersifat hidrofilik dan lipofilik. Obat yang bersifat hidrofilik itu tidak menembus sel lipid dan distribusinya hanya ke cairan ekstraseluler, yaitu ke plasma, intestinal fluid, dan cairan limfe. Sedangkan obat yang bersifat lipofilik itu dapat menembus membran sel lipid sehingga didistribusikan ke seluruh cairan tubuh, termasuk ke dalam blood-brain barrier atau masuk ke plasenta. Jadi distribusi obat yang bersifat lipofilik itu luas dibandingkan obat yang bersifat hidrofilik. Selanjutnya juga ada obat-obatan yang bersifat protein binding dan non-protein binding. Obat-obatan dengan protein binding itu di mana jika obat berikatan kuat dengan protein, maka akan semakin sulit untuk didistribusikan. Sedangkan untuk obat yang non-protein binding itu didistribusikan ke organ dengan lebih baik. Nah, pada proses distribusi obat, saat mencapai site of action, obat akan mengalami metabolisme dan eliminasi, yaitu di hepar. Dan saat di hepar, efek terapi dari obat itu akan muncul. Sedangkan jika berada di tempat lain selain hepar, maka efek samping dari obat tersebut akan muncul. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai distribusi obat, dapat dilanjutkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, selamat pagi, dokter. Perkenalkan, nama saya Vanessa Justin dari NPM 35, dan selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai metabolisme atau biotransformasi.
Jadi metabolisme itu merupakan proses tubuh untuk merubah komposisi obat, baik struktur kimianya maupun molekulnya, agar obat itu dapat dengan lebih mudah dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, metabolisme ini akan terjadi setelah obat melalui proses farmakodinamik, dan terdapat beberapa tujuan dari proses metabolisme ini. Yang pertama, merubah metabolit aktif menjadi pasif. Jadi setelah obat berikatan dengan sel target, akan ada molekul aktif sisa-sisaan yang ikatan dengan target yang harus dimetabolisme. Nah, sisa-sisa metabolit aktif itu harus diekskresikan dari dalam tubuh dalam bentuk yang pasif. Nah, jika tidak diubah ke dalam bentuk pasif, maka akan terjadi reabsorpsi pada tubuh distal ginjal dan terjadi farmakokinetik yang berulang dan akan menjadi sangat berbahaya. Nah, yang kedua adalah merubah obat lipofilik menjadi hidrofilik. Jadi ginjal itu tidak bisa mengeliminasi obat yang lipofilik atau larut dalam lemak tadi, sehingga akan diubah oleh hati sebagai tempat utama terjadinya metabolisme menjadi hidrofilik. Nah, yang ketiga adalah merubah obat menjadi metabolit. Nah, tempat terjadinya metabolisme itu ada beberapa juga. Yang utama dan yang pertama itu adalah hati, terus ada gastrointestinal tract, ginjal, paru-paru, dan juga plasma. Nah, setelah obat diadministrasi, obat itu akan masuk ke hepar, disebarkan ke GI tract, diabsorpsi, kemudian didistribusikan ke sel target. Nah, kemudian obat itu akan mengalami metabolisme lalu diekspresikan dari tubuh. Nah, metabolisme obat ini akan mengalami dua fase reaksi, yaitu fase 1 yang terdiri atas reaksi oksidasi, reduksi, dan hidrolisis, dan fase 2 yaitu konjugasi. Nah, reaksi fase 1 itu melibatkan penghentian aktivitas obat atau konversi prodrug menjadi bentuk aktifnya. Nah, tahap 1 itu menyediakan gugus fungsional reaktif pada senyawa yang menginaktivasi obat, sedangkan reaksi fase 2 itu terdiri dari reaksi konjugasi dengan zat eksogen, yaitu asam glukuronat, sulfat, dan juga glisin. Nah, metabolit yang berasal dari fase 2 lebih mudah untuk diekspresikan dalam urin, oleh ginjal tentunya, dan juga oleh empedu, oleh hati, daripada yang terbentuk pada fase 1 tadi. Boleh lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, terdapat keadaan di mana obat itu mengalami proses metabolisme sebelum mencapai ke site of action atau targetnya, disebut sebagai first pass metabolism. Nah, sebagai contoh, pada rute administrasi oral, setelah obat itu ditelan, obat itu akan masuk ke lambung, kemudian ke usus, dan mengalami disintegrasi menjadi granul-granul yang lebih kecil. Senyawa aktif obat lalu akan dilepaskan. Nah, fraksi obat yang telah dilepaskan tersebut larut dalam cairan gastrointestinal. Nah, proses di mana obat mengalami disintegrasi dan dilepaskan senyawa aktif obat itu disebut sebagai biofarmasi. Nah, setelah larut dalam cairan gastrointestinal, obat itu akan diabsorpsi di dalam usus halus dan didistribusikan melalui vena porta hepatica menuju ke hati untuk dimetabolisme fase pertama tadi. Nah, selama proses tersebut, mereka akan mengalami metabolisme ekstensif di dinding usus, vena porta, dan juga di hati sebelum memasuki sistem sirkulasi yang dikenal sebagai first pass metabolism atau metabolisme presistamik. Nah, dari sistem sirkulasi, obat kemudian akan didistribusikan ke jantung. Dari sana, obat itu akan dipompa ke seluruh jaringan tubuh. Site of action-nya termasuk tempat kerjanya. Nah, selanjutnya obat itu akan dieliminasi di metabolisme kembali di hati melalui fase 2 tadi, menjadi bentuk yang tidak aktif, kemudian diekspresikan. Nah, first pass metabolism itu akan mengurangi bioavailabilitas dari obat, yang akan mengakibatkan absorpsi dan juga distribusi obat di dalam tubuh itu juga akan terhambat. Pemberian obat melalui rute peroral itu dapat meningkatkan terjadinya first pass metabolism tadi. Nah, untuk pemberian obat per rektal terjadi first pass metabolism sekitar 50% atau setengahnya. Mungkin sekian dapat saya sampaikan mengenai metabolisme. Untuk berikutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Salia Maria dari NPM 34 akan menerangkan mengenai faktor yang mempengaruhi metabolisme obat. Yang pertama itu keadaan liver, di mana penyakit dan interaksi obat itu sebenarnya mempengaruhi aksesibilitas enzim hati terhadap agen farmakologis. Nah, penyakit-penyakit seperti hepatitis alkoholis, terus sirhosis alkoholik aktif atau inaktif, hepatitis kronis, dan hepatitis akut karena virus itu sebenarnya dapat merusak enzim metabolik di hati, terutama mikrosomal oksidase, dan karena itu juga akan mempengaruhi eliminasi obat. Lalu ada interaksi obat. Nah, beberapa obat itu disebabkan oleh sifat
lipofiliknya yang sangat tinggi tidak saja diterima oleh enzim pada tempat aktifnya, tetapi itu secara tidak spesifik akan berikatan dengan membran lipida pada retikulum endoplasma. Pada keadaan ini, mereka dapat menginduksi enzim mikrosom, atau secara kompetitif itu dapat menghambat metabolisme obat lain yang diberikan bersama-sama. Hal ini dapat menyebabkan efek terapi suatu obat menjadi menurun atau menyebabkan efek toksik pada obat-obat dengan indeks terapi yang sempit. Nah, pada tabel yang ke-27 juga dapat dilihat kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi metabolisme obat terhadap si hati. Boleh di next slide. Lalu ada inhibisi enzim, di mana pemberian obat tertentu itu secara bersamaan dapat menghambat kerja enzim. Seperti intensitas efek obatnya akan meningkat, terus efek samping dan toksisitasnya juga nanti meningkat, serta durasi kerja obat yang akan menjadi lebih lama. Contohnya itu chloramphenicol, lalu amiodaron, dan cimetidine, yang lalu akan menyebabkan juga penonaktifan enzim sitrokomprotein. Lalu ada induksi enzim, di mana pemberian obat tertentu secara bersamaan itu dapat merangsang kerja enzim. Itu mempercepat proses metabolisme, menurunkan toksisitas obat bersamaan pengurangan potensi obat, lalu konsentrasi obat di plasma juga akan menurun, menyebabkan efek farmakologis obat menurun, serta durasi kerja obat yang singkat. Lalu ada faktor genetik, di mana adanya variasi genetik yang mempengaruhi tingkat aktivitas enzim itu memberikan variasi dalam kecepatan metabolisme obat. Nah, variasi genetik ini bisa dalam bentuk variasi enzim yang berperan langsung dalam biotransformasi obat, atau protein lain yang bukan enzim yang memang berperan penting dalam ikatan atau suatu transport obat. Nah, rentang waktu paruh metabolisme ini bervariasi tiap individunya. Misalnya kalau dalam faktor genetik itu kembar identik dan fraternal, maka laju biotransformasinya nanti akan unggul. Lalu usia dan jenis kelamin, di mana ditunjukkan bahwa kecepatan metabolisme obat itu pada neonatus belum sempurna, sedangkan pada anak-anak metabolisme obat akan berdasarkan pada berat badan yang mana lebih cepat dari orang dewasa. Untuk menjelaskan hal ini itu karena adanya perbedaan pada rasio atau perbandingan berat hati terhadap berat badan. Lalu pada lansia, metabolisme obatnya akan melambat dan kecepatan metabolisme obat pada wanita biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk selanjutnya, ekskresi ini mengenai ekskresi akan dijelaskan oleh saya, Nurmila Azhara, dengan NPM Akhir 033. Di sini ekskresi definisinya adalah proses pembuangan atau eliminasi obat dari dalam tubuh dalam bentuk metabolit aktif ataupun pasif. Nah, ekskresi ini terjadinya melalui ginjal, paru, kelenjar eksokrin seperti kelenjar keringat dan saliva, lalu terjadi melalui kulit dan juga traktus internal. Nah, mengenai ekskresi renal, itu terjadi di glomerulus, di mana pada ekskresi renal ini, obat hasil metabolisme difiltrasi di glomerulus sebesar 25%. Lalu, untuk obat yang tidak berikatan dengan protein plasma, itu dia akan difiltrasi di glomerulus dengan kecepatan tinggi, sedangkan untuk obat yang tidak terfiltrasi, dia akan dieliminasi. Dan di sini dia aktif di sekresi tubular, dan dia butuh energi, sehingga akan terjadi reabsorpsi pasif dalam darah untuk kembali di metabolisme lagi obatnya. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok tutor 4 mengenai farmakokinetik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini untuk daftar pustaka yang kami gunakan.